Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrutari, NIM B1B12204, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan yang diampu oleh Bapak Alfa Berdiansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, baik, kita masuk ke pengertiannya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi di tujuan pembangunan milenium. Nah, MDGs ini adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB di New York pada bulan September tahun 2000. Nah, MDGs ini dasar hukum dikeluarkannya. Deklarasi MDGs ini adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 55 per 2 tanggal 18 September 2000 United Nations Millennium Development Goals. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani permasalahan terkait isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri turut menghadiri pertemuan puncak milenium di New York tersebut, dan pemerintah Indonesia juga ikut menandatangani deklarasi milenium tersebut. Deklarasi milenium ini berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium ini atau MDG. Sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk membangun dan pengentasan kemiskinan. Nah, penandatangan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat adanya kelaparan, menjamin semua anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya dan juga untuk mengetaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 dan juga mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Selanjutnya, sejarah MDGs. Sejarah konsep MDGs ini dimulai dengan Rapat Millennium Summit pada September tahun 2000, di mana rapat terbesar dalam sejarah ini mengadopsi deklarasi milenium yang menetapkan komitmen negara-negara untuk partisipasi dalam Partai Global baru untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menetapkan serangkaian target dengan batas waktu 2015. Selanjutnya yaitu konsep MDGs. Konsep MDGs ini yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan antara negara kaya dengan negara-negara miskin. Maksudnya yaitu konsep MDGs ini mengingatkan tentang perluasan ekonomi global dan perluasan kesejahteraan di seluruh dunia. Nah, hal ini akan mengurangi kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan antara negara-negara pengembang dan negara-negara maju. Nah, maksudnya yaitu konsep MDGs ini mengingatkan tentang perlunya ekonomi global dan perluasan kesejahteraan di seluruh dunia. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara negara-negara pengembang dan juga negara-negara maju. Kemudian yang ketiga yaitu adanya mengurangi moralitas anak.
maksudnya yaitu mengurangi mortalitas anak. Nah, maksudnya itu konsep MDGs mengingatkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan mengurangi mortalitas anak yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Maksudnya konsep MDGs ini mengingatkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan meningkatkan kesehatan ibu yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Kemudian yang kelima yaitu melawan HIV, AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Nah, konsep MDGs ini mengingatkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan membantu melawan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Kemudian yang keenam yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Nah, maksudnya yaitu konsep MDGs ini mengingatkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Yang ketujuh yaitu adanya menyediakan pendidikan dasar universal. Maksudnya itu konsep MDGs ini menginginkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan menyediakan pendidikan dasar universal yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu adalah mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan wanita. Maksudnya itu konsep MDGs ini menginginkan tentang perluasan kesejahteraan di seluruh dunia yang akan mempromosikan kesetaraan gender dan juga memperdayakan wanita. Kita masuk ke aspek MDGs. Nah, itu terdiri dari proporsi wanita yang bekerja di sektor non-pertanian. Maksudnya kebutuhan kesejahteraan wanita yang bekerja di sektor non-pertanian adalah untuk meningkatkan proporsi wanita yang bekerja di sektor non-pertanian. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat mortalitas anak di bawah 5 tahun. Di bawah usia 5 tahun. Nah, maksudnya kebutuhan kesejahteraan mencakup tingkat mortalitas anak di bawah 5 tahun yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kematian anak di usia muda. Selanjutnya yaitu proporsi penduduk dengan pendapatan kurang lebih dari $1 per harinya, yaitu kebutuhan kesejahteraan mencakup proporsi penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari $1 sehari yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan pendapatan. Kemudian selanjutnya itu tingkat pertumbuhan GDP per orang yang bekerja. Itu kebutuhan kesejahteraan mencakup tingkat pertumbuhan GDP per orang yang bekerja yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan pendapatan. Selanjutnya yaitu adalah proporsi ibu yang mendapatkan perawatan kesehatan selama kehamilan. Nah, kebutuhan kesejahteraan mencakup proporsi ibu yang mendapatkan perawatan kesehatan selama kehamilan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan kesehatan. Selanjutnya yaitu prevalensi HIV di antara populasi usia 15-24 tahun. Kebutuhan kesejahteraan mencakup prevalensi HIV di antara populasi usia 15-24 tahun ini yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kematian dan penyakit yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu proporsi anak-anak yang kurang berat badan di bawah 5 tahun. Nah, kebutuhan kesejahteraan mencakup proporsi anak-anak yang kurang berat badan di bawah 5 tahun yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan kesehatan. Selanjutnya yaitu proporsi penduduk yang mendapatkan akses pendidikan dasar. Nah, kebutuhan kesejahteraan mencakup proporsi penduduk yang mendapatkan akses ke pendidikan dasar yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah proporsi populasi dengan akses ke perawatan HIV. Kebutuhan kesejahteraan mencakup proporsi populasi dengan akses ke perawatan HIV yang menunjukkan keberhasilan dalam
mengurangi kekurangan dari perawatan HIV itu sendiri. Baiklah, kesimpulan dapat kita ambil dari Millennium Development Goals atau MDGs adalah serangkaian tujuan yang dirancang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Nah, MDGs ini terdiri dari 8 tujuan utama, yaitu mencakup berbagai aspek seperti pengurangan kemiskinan ekstrim, penyediaan pendidikan dasar yang universal, kemudian yang ketiga yaitu promosi kesetaraan gender, yang keempat penurunan mortalitas anak, dan yang kelima peningkatan kesehatan ibu, keenam penanganan HIV, AIDS, malaria, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, indikator untuk setiap target dirancang untuk memungkinkan pengukuran dan evaluasi kemajuan terhadap tujuan MDGs ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.